Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuel Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Akuntansi 2. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Natalia Wiyani. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu adalah Financial Accounting Disclosure. Pembahasan pertama yaitu pengertian Financial Accounting Disclosure. Pembahasan kedua, pengertian pengungkapan laporan keuangan dari beberapa sumber buku. Yang ketiga, tujuan pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, fungsi pengungkapan laporan keuangan. Yang kelima, jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, tingkatan pengungkapan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, metode pengungkapan laporan keuangan. Pembahasan pertama yaitu tadi pengertian Financial Accounting Disclosure. Financial Accounting Disclosure atau bisa disebut juga pengungkapan laporan keuangan adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan dan laporan pelengkapan lainnya. Menurut Ghazali dan Chariri tahun 2007, istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dalam makna yang lebih luas, pengungkapan atau disclosure artinya memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Pengungkapan merupakan suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya tentang suatu perusahaan. Pengungkapan harus bisa memberikan tambahan informasi, bukannya mengurangi, karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit dianalisis. Informasi yang diungkapkan harus berguna, lengkap, jelas, menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi, dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Lanjut pembahasan kedua yaitu pengertian pengungkapan laporan keuangan dari beberapa sumber buku. Yang pertama yaitu menurut Evans tahun 2003. Pengungkapan adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang kedua menurut Hendrickson tahun 2002. Pengungkapan adalah penyediaan jumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal dalam pasar modal yang efisien. Pengungkapan, pengertian tersempit pengungkapan, yaitu mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap. Yang ketiga menurut Nuswandari tahun 2009. Pengungkapan adalah informasi yang disediakan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien dengan tujuan memberikan informasi yang dirasa perlu disampaikan untuk memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mencapai tujuan dari pelaporan keuangan. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan pengungkapan laporan keuangan. Menurut Hendrickson tahun 2002, tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara yang mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya.
Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus dihilangkan agar penyajiannya mempunyai arti yang dapat dimengerti. Menurut Belkowi tahun 2006, pengungkapan atau disclosure memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, memberikan informasi yang penting. Yang keempat, memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan diantar beberapa tahun. Yang kelima yaitu memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa depan. Lanjut pembahasan yang keempat, yaitu fungsi pengungkapan laporan keuangan. Secara umum, pengungkapan atau disclosure berfungsi untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Adapun fungsi khusus dari pengungkapan adalah sebagai berikut, yaitu melindungi atau protektif, yang kedua informatif atau informatif, yang ketiga kebutuhan khusus atau diferensial. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan. Menurut Chariri dan Ghazali tahun 2007, terdapat 2 jenis pengungkapan, yaitu yang pertama pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pengungkapan wajib digunakan untuk mencegah pemakaian laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Lalu yang kedua, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga membantu para investor untuk memahami strategi bisnis perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Lanjut pembahasan yang keenam, yaitu tingkatan pengungkapan laporan keuangan. Menurut Chariri dan Ghazali tahun 2007, luas atau tingkatan pengungkapan ada 3, yaitu yang pertama adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan yang cukup merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambil keputusan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yang kedua yaitu pengungkapan yang wajar. Pengungkapan yang wajar, pengungkapan yang menunjukkan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Lalu yang ketiga, pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Pengungkapan yang lengkap merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas. Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari
seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengkaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu metode pengungkapan laporan keuangan. Menurut Suarjono tahun 2008, metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan, diantaranya sebagai post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas statement keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Adapun penjelasan dari masing-masing metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu post statement atau laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk post atau elemen laporan keuangan. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Lalu yang keempat, istilah teknis. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul, atau subjudul. Lalu yang kelima, lampiran. Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen. Rincian statement, tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan laporan keuangan utama. Lalu yang keenam, komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan manajemen discussion dan analisis atau MDA, catatan dalam laporan auditor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Financial Accounting Disclosure. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.